nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataan-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Cerahkanlah pikiran dan pemahaman kami dengan terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya. Dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Amin. Pada suatu hari, Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan Ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam kisah panggilan dan perutusan ke-12 rasul, kita melihat bagaimana mereka diberi kuasa, diakui keberadaannya, dan diberi tugas atau misi tertentu. Seorang pemimpin yang handal sekalipun tidak akan mampu berjuang seorang diri. Dia tetap membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Yesus dengan kuasa yang dimilikinya sesungguhnya mampu mengerjakan karya keselamatan Bapanya seorang diri saja. Namun Tuhan Yesus itu meskipun anak Allah, sang pencipta, tetapi bukanlah single factor dalam kerajaannya. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus tetap membutuhkan partisipasi dan keterlibatan manusia, secara khusus para rasul, untuk melanjutkan tugas perutusannya, bekerja sama dengan Dia untuk meluaskan kerajaan Allah. Ia berinisiatif memanggil para rasul untuk menjadi rekan sekerjanya. Ia menyadari bahwa kerajaan Allah yang diwartakannya ini haruslah berkembang. Kerajaan Allah juga harus berkembang sehingga daya keselamatannya bisa dirasakan oleh semua orang. Itulah sebabnya Tuhan Yesus Kristus membutuhkan manusia sebagai mitra kerjanya. Ia juga menghendaki supaya daya penyelamatannya bisa dialami oleh semua orang. Saudara-saudariku yang terkasih, kisah dalam Injil hari ini berlatar belakang pada kenyataan bahwa jumlah orang yang mengikuti Tuhan Yesus dan yang gemar mendengarkan ajarannya makin bertambah banyak. Selain itu, jenis orang yang menantikan pelayanannya juga makin bervariasi. Ada yang mencarinya untuk mendengarkan sabdanya, ada yang mencari kesembuhan dari berbagai penyakit,
atau pelepasan dari kuasa roh jahat. Ada pula yang mungkin hanya ikut-ikutan. Di mata Tuhan Yesus, orang-orang itu ibaratnya domba-domba yang terlantar tanpa gembala. Karena situasi dan tuntutan pelayanan tersebut, Tuhan Yesus memilih 12 orang sebagai muridnya, sebagai rasul yang diharapkan akan melanjutkan karya-karyanya. Saudara-saudariku yang terkasih, bila kita menginginkan dan mencita-citakan sebuah karya pelayanan akan terus hidup, maju dan makin besar, kita tidak boleh terlambat menyiapkan kader-kader untuk menopang dan menjamin karya tersebut di masa depan. Tuhan selalu menghendaki lebih banyak orang yang akan dilibatkan, dipersiapkan bekerja sama untuk melanjutkan karya-karyanya di dunia. Sejak menerima baptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita telah diangkat Yesus menjadi muridnya, menjadi rasul. Pada akhir perayaan Ekaristi, kita semua mendapat tugas dari gereja, diutus membawa damai dan mewartakan kabar gembira. Saudara-saudariku yang terkasih, di zaman sekarang, tugas perutusan sebenarnya jauh lebih mudah kita laksanakan dibandingkan dengan zaman ke-12 rasul. Kalau dulu mereka harus mendatangi satu demi satu domba yang hilang, sekarang dengan alat-alat komunikasi modern, telepon, handphone, internet, kita bisa menyapa mereka dari jarak jauh. Sebagai sarana pewartaan, alat-alat komunikasi itu sangat membantu untuk tugas perutusan kita. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Tuhan masih membutuhkan kita di zaman ini? Jawabannya adalah Tuhan membutuhkan kita semua untuk ikut ambil bagian dalam karya keselamatan. Nama-nama kita tidak perlu masuk dalam daftar ke-12 rasul, tetapi pemberian diri kita secara total untuk melayani Tuhan di dalam kerajaan-Nya lebih bermakna. Saudara-saudariku yang terkasih, seperti Yesus mengenal para rasul, Yesus juga mengenal seluruh hidup kita, kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Kita memanggil para rasulnya. Ketika memanggil para rasulnya, ia bebas memanggil mereka. Para rasul pun memiliki kebebasan untuk menjawab panggilan Tuhan Yesus ini. Hal yang sama juga terjadi di dalam hidup kita untuk menjawab panggilan Tuhan atau tidak menjawabnya. Tuhan menginginkan kita menjawab panggilannya dengan penuh kesadaran. Karena sejak kita dibaptis, kita diutus menjadi imam, nabi, dan raja. Tugas inilah yang menanti kalau kita mau menjawab panggilan Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini. Tuhan Yesus, bantulah kami untuk mengalahkan kecenderungan menjadi single factor dalam mengerjakan hal-hal yang sebenarnya bisa dikerjakan bersama-sama. Berilah kami semangat untuk meneladan para rasul-Mu yang kudus. Kami hantarkan doa ini dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan
putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.